Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, kami dari kelompok 3, saya sendiri Elsa Salsabila dan juga rekan saya Nur Nafika akan mempresentasikan salah satu materi dalam mata kuliah perkembangan peserta didik yang diampu oleh Profesor Dr. Haryanto, MPD, dan juga Ibu Dr. Haja Giminastiti Sakir, SPD, MPD. Materi yang kami bawakan yakni mengenai perkembangan fisik. Perkembangan sendiri merupakan bertambahnya kemampuan atau skill dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks. Fisik atau tubuh manusia merupakan sistem organ yang kompleks dan sangat mengagumkan. Semua organ ini terbentuk pada periode pranal atau di dalam kandungan. Sedangkan perkembangan fisik merupakan proses perubahan yang terjadi pada tubuh seseorang dari masa ke masa. Hal ini ditandai dengan bertambahnya tinggi dan berat badan, pertumbuhan tulang dan otot, serta kematangan organ seksual dan fungsi reproduksi. Tahapan perkembangan fisik manusia. Yang pertama, perkembangan fisik pada masa anak-anak. Perkembangan fisik pada masa ini terdiri dari perkembangan motorik kasar dan juga motorik halus. Perkembangan motorik kasar merupakan perkembangan motorik anak dalam menggunakan seluruh anggota badannya, dalam hal ini otot-otot besar, untuk melakukan sesuatu. Contohnya, mereka akan mulai belajar berjalan, berlari, melompat, memanjat, bermain dengan bola, bersepeda, dan lain sebagainya. Sedangkan perkembangan motorik halus merupakan perkembangan motorik anak dalam menggunakan otot-otot kecil tangannya. Contohnya, menggenggam pensil, menghitung dengan jari-jarinya, menggunting, menggambar, mengikat tali sepatu, dan lain sebagainya. Perkembangan fisik pada masa remaja. Pada masa ini, remaja mengalami peningkatan dan perkembangan yang signifikan, seperti peningkatan tinggi badan, berat badan, dan perkembangan otot yang lebih kuat. Menurut Az-Zabalawi, masa remaja diawali dengan masa pubertas, yaitu masa terjadinya perubahan-perubahan fisik meliputi penampilan fisik seperti bentuk tubuh dan proporsi tubuh, dan fungsi fisiologis, yaitu kematangan organ-organ seksual. Secara umum, perubahan-perubahan fisik remaja pada laki-laki ditandai dengan pertumbuhan testis, pertumbuhan rambut kemaluan, pembesaran badan, perubahan suara karena pertumbuhan pita suara, tumbuhnya rambut di wajah dan di ketiak, dan kelenjar yang menghasilkan minyak dan keringat. Perubahan-perubahan fisik remaja pada perempuan ditandai dengan menstruasi, pertumbuhan rambut kemaluan, pertumbuhan badan, pertumbuhan bulu ketiak, dan kelenjar yang menghasilkan minyak dan keringat. Faktor-faktor yang memengaruhi perkembangan fisik. Ada dua faktor yang memengaruhi perkembangan fisik, yaitu faktor keturunan seperti gen dan faktor lingkungan seperti iklim belajar, kesehatan, gizi, pola asuh, dan kasih sayang orang tua. Faktor lingkungan seperti iklim belajar dapat membentuk karakter siswa, memengaruhi proses penanaman karakter, serta berperan dalam pembentukan kepribadian anak. Kesehatan. Peserta didik yang sehat dan jarang sakit biasanya akan memiliki tubuh yang lebih berat dan daripada anak yang sering sakit. Gizi. Peserta didik yang memperoleh gizi yang cukup biasanya akan lebih tinggi tubuhnya dan sedikit lebih cepat mencapai taraf remaja dibandingkan dengan mereka yang kurang mendapatkan asupan gizi. Pola asuh. Pola asuh yang efektif dapat membantu anak untuk mengembangkan karakter yang matang dan bisa menyesuaikan diri dengan baik. Kasih sayang orang tua. Kasih sayang orang tua juga menjadi salah satu faktor yang dapat memengaruhi perkembangan fisik anak. Permasalahan perkembangan fisik. Gunarsa 1989 merangkum beberapa karakteristik remaja yang dapat menimbulkan berbagai permasalahan pada diri remaja, yaitu kecanggungan dalam pergaulan dan kekakuan dalam gerakan, ketidakstabilan emosi, adanya perasaan kosong akibat perombakan pandangan dan petunjuk hidup, adanya sikap menentang dan menantang orang tua. Pertentangan di dalam dirinya sering menjadi pangkal penyebab pertentangan dengan orang tua. Kegelisahan karena banyak hal yang diinginkan, tetapi remaja tidak sanggup memenuhi semuanya. Senang bereksperimentasi, senang bereksplorasi, mempunyai banyak fantasi, hayalan, dan bualan. Kecenderungan membantu kelompok dan kecenderungan kegiatan berkelompok.
Perkembangan fisik peserta didik adalah perkembangan yang menyangkut unsur-unsur kematangan dan unsur kedewasaan, serta perkembangan yang mengarah pada perubahan fisik peserta didik yang dipengaruhi oleh faktor genetik dan juga lingkungan. Maka dari itu, penting bagi semua pendidik dan juga orang tua untuk memahami dan mendukung perkembangan fisik anak mereka, agar mereka dapat bertumbuh dan berkembang secara optimal. Itulah tadi materi mengenai perkembangan fisik dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.